Bagaimana cara Anda berbagi dengan sesama di masa pandemi sebagai perwujudan pendidikan Pancasila? Berbagi online atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi melalui sosial media online. Buatlah analisis tentang satu pasal UUD 145 sebelum dan sesudah mengalami perubahan amandemen. Pasal 1 ayat 2, sebelum amandemen, kedaulatan memang berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga kelemahan di sini MPR dalam menjalankan kedaulatannya tidak dibatasi oleh undang-undang. Sesudah amandemen, kedaulatan masih berada di tangan rakyat, tetapi semuanya harus sesuai dengan undang-undang. Kelebihan dari amandemen ayat ini adalah mengurangi kesewenang-wenangan penggunaan kedaulatan oleh rakyat dan harus sesuai dengan undang-undang. 3. Berilah 2 contoh sikap positif peserta didik terhadap UUD NRI tahun 1945. 1. Melaksanakan pikir tepat waktu, menaati peraturan sekolah, menghormati guru-guru di sekolah. Bagaimana cara Anda berbagi dengan sesama di masa pandemi sebagai perwujudan pendidikan Pancasila? Berbagi online atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi melalui sosial media online. Buatlah analisis tentang satu pasal UUD 145 sebelum dan sesudah mengalami perubahan amandemen. Pasal 1 ayat 2, sebelum amandemen, kedaulatan memang berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga kelemahan di sini MPR dalam menjalankan kedaulatannya tidak dibatasi oleh undang-undang. Sesudah amandemen, kedaulatan masih berada di tangan rakyat, tetapi semuanya harus sesuai dengan undang-undang. Kelebihan dari amandemen ayat ini adalah mengurangi kesewenang-wenangan penggunaan kedaulatan oleh rakyat dan harus sesuai dengan undang-undang. 3. Berilah 2 contoh sikap positif peserta didik terhadap UUD NRI tahun 1945. 1. Melaksanakan pikir tepat waktu, menaati peraturan sekolah, menghormati guru-guru di sekolah. 1. Analisalah perubahan tatanan sosial di masyarakat selama PSBB berlangsung. Lengkapilah analisa tersebut dengan gambar. A. Menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik, selalu membawa hand sanitizer. Tunjukkan sikap empati Anda dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan keterkaitan interaksi sosial di masa PSBB dengan meningkatnya kriminalitas. Selama pandemi ini, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan semakin meningkat akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akhir-akhir ini terjadi menjadi salah satu penyebabnya. Dengan penutupan dan pemutusan hubungan kerja tersebut, masyarakat yang terkena dampaknya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk makan satu kali sehari saja mereka tidak mampu. Fenomena ini menyebabkan masyarakat yang sudah miskin jadi semakin miskin. Melihat keadaan ini memprihatinkan ini, akhirnya para pelaku melancarkan aksinya. Apa akibat yang terjadi pada diri seorang yang melakukan kriminalitas jika dihubungkan dengan rasa empati? Seorang tersebut akan merasa bersalah yang amat sangat dan bisa saja memicu depresi yang berkelanjutan, serta merasa terbayang-bayang dengan apa yang telah dia lakukan. Pentingkan dan deskripsikan perubahan sifat karakter sebelum dan sesudah pelajari tentang empati.
Sebelum mempelajari tentang empati, Kakak membantu ibu harus melakukan apa yang ibu suruh. Deskripsi: belum mengetahui apa itu sikap empati. Sesudah mempelajari sikap empati, selalu ingin membantu ibu langsung melakukan apa yang ibu suruh. Deskripsi: karena saya sudah mengetahui apa itu sikap empati. Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam berempati kepada teman dan orang tua di masa pandemi ini? Waktu untuk mengerjakan tugas berkurang. Jadikan sebuah foto sikap empati yang kamu lakukan dalam keluargamu. Mencuci piring, menyapu, dan melap meja. Apa yang dimaksud dengan sikap empati? Empati adalah sikap yang kompleks karena empati merupakan kemampuan manusia untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Secara umum, arti kata empati didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami orang lain dengan memposisikan diri sebagai orang lain tersebut. Apa saja ajaran orang tua yang disampaikan kepada kalian tentang sikap empati? Harus lakukan sikap empati ketika dimana saya terutama di rumah orang, karena ketika kita tidak melakukan sikap empati di tempat umum, orang akan mengira kita adalah orang pemalas. Lakukanlah rangkaian kegiatan di rumah yang menunjukkan rasa empatimu kepada keluarga. Papa, mama, cece, dede, om, tante, oma, dan opa mencuci piring, nyapu lantai, dan membersihkan meja. Latihan apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung pembelajaran teknik vokal? Penyanyi setiap hari, penyanyi saat tampil. Nyanyikanlah satu lagu yang mendukung Sarah untuk menyampaikan penyanyi dengan teknik vokal yang baik dan benar. Video akan ada di akhir. Berbagi bersama pada satu hari, Sansan bangun pagi-pagi sekali karena ia bermimpi buruk. Ia bermimpi kalau keluarga Sansan menjadi miskin dan kelaparan. Dia tidak mau menjadi miskin karena dia tahu betapa buruknya menjadi miskin, dan ia memutuskan untuk berbagi rezeki kepada orang miskin. Ia memberi makanan instan, air mineral, minyak goreng, telur, beras, garam, dan micin. Ia sangat senang ketika ia bisa memberi rezeki kepada orang miskin, dan ia pun mendapatkan doa-doa dari orang miskin. Orang-orang meskipun sangat bahagia dan keesokan harinya, Sansan pun merasa bahagia dan ia berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kemarin. Saya sangat bahagia karena saya dapat membagi rezeki kepada yang membutuhkan. Saya harap saya bisa melakukannya setiap minggu kepada mereka. Amin. Dan selesai berdoa, ia langsung memasak nasi dan lauk. Dan ia berpikir ia akan memberikan ini kepada tetangga. Ia akan memasak banyak untuk tetangga. Selesai masak, ia langsung membungkusnya dengan plastik dan ia langsung memberikan kepada tetangga. Lalu tetangganya langsung senang karena mendapatkan rezeki, dan Sansan pun ikut senang bisa membagi sesama. Pada malam hari, Sansan melihat seekor anjing sangat kelaparan. Ia pun langsung mengambil anjing itu dan memberi makan. Setelah memberi makan, ia pun langsung membantikan seekor anjing itu. Setelah memberi makan, ia pun memutuskan untuk memelihara anjing itu dan tidak ada yang memilikinya. Si anjing pun sangat sayang pada Sansan. Sejak hari itu, Sansan pun sangat senang untuk merawat si anjing. Kelompokkan benda-benda di kamarmu sehingga menjadi beberapa himpunan. Di sini ada 4 buku, ada 5 kotak pensil, dan ada 8 alat tulis. Dari himpunan-himpunan yang ada yang kalian dapatkan, buatlah satu himpunan yang beranggotakan benda-benda yang kalian ingin sumbangkan pada sesama. Berapa banyak anggota himpunan yang ada? Ada 17 anggota himpunan. Berapa banyak anggota himpunan bagian yang terbentuk dari himpunan tersebut? Ada 3 himpunan bagian. Jika di dalam kelas terdapat 30 siswa, 13 diantaranya menyukai pelajaran IPA, 20 menyukai pelajaran matematika, dan 9 menyukai pelajaran keduanya.
Berapa siswa yang tidak menyukai kedua pelajaran itu? 30 dikurang 13 sama dengan 17. 30 dikurang 20 sama dengan 10. 30 kurang 17 sama dengan dikurang 10 sama dengan 3. 3 siswa yang tidak menyukai kedua pelajaran itu. Berapa siswa hanya menyukai IPA? 30 kurang 13 sama dengan 17. 7 siswa yang hanya menyukai IPA. Berapa siswa hanya menyukai matematika? 30 dikurang 20 sama dengan 10. 10 siswa yang hanya menyukai matematika. Halo, saya hari ini mau memperlihatkan proyek ketiga IPA saya. Saya memilih hewan jerapah. Saya memilih jerapah karena saya menyukai hewan jerapah. Dan hewan jerapah itu sangat lucu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkannya sekarang. Ciri-ciri jerapah: memiliki leher yang panjang memungkinkan untuk memakan tunas dan daun muda. Dapat minum dengan menundukkan kepalanya. Memiliki katup kecil pada bagian dalam pembuluh darah di kepalanya sehingga saat ketinggian kepala jerapah berubah. Katup tersebut dapat mencegah tekanan darah yang tinggi naik ke kepala. Apa itu jerapah? Jerapah atau zarafa adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Biodata jerapah: nama ilmiah Girafa, kecepatan 60 km per jam, maksimum sprint. Tinggi jerapah utara 4,6 sampai 6,1 meter. Massa jerapah utara 80 kg. Encyclopedia of Life. Lama tidur 4,6 jam di penangkara. Habitat sabana, grassland, lahan berkayu. Sel hewan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain seperti sel tumbuhan karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Ciri-ciri sel hewan: tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki plasida. Bentuk sel tidak tetap, sama seperti sel tumbuhan. Sel hewan juga memiliki vakuola, namun ukurannya lebih kecil dan hampir tidak terlihat. Memiliki sentriol yang tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Ini seperti fotonya. Sistem organ hewan. Sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencangkup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar, keringat, dan produknya, keringat atau lendir. Sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilitas suhu dan pH tubuh, bagian dari homeostasis. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Sistem ekskresi
Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan. Pada organisme bersel satu, produk buangan dikeluarkan secara langsung melalui permukaan sel. Sistem pencernaan. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi dua kelompok: saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Sistem skeleton. Kerangka manusia disokong oleh struktur seperti ligamen, tendon, otot, dan organ manusia yang lain. Sejumlah 2006 tulang membentuk sistem kerangka manusia dewasa. Tulang diberi nama menurut tempatnya. Dua bagian sistem kerangka manusia adalah kerangka aksial tengkorak, tulang punggung, sangkar rusuk, kerangka penyokong skeleton. Sistem otot adalah sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk tersebut bergerak. Sistem otot pada vertebrata dikontrol oleh sistem saraf, walaupun beberapa otot dapat bergerak secara otonom. Manusia sendiri memiliki sekitar 650 jenis otot rangka. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di hidup melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lainnya. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh.